Legenda Putri Tidur di Rusia merupakan salah satu penemuan yang paling mengundang spekulasi luas bersamaan dengan teori konspirasi. Cerita ini bermula pada awal 1970-an, ketika sebuah sarkofagus yang diyakini berisi seorang wanita misterius yang diberi julukan Putri Tisul ditemukan di distrik Tisulski, wilayah Kemerovo, Siberia. Kendati banyak unsur dari cerita yang ada disebut-sebut hanyalah rumor, terdapat sejumlah hal yang belum terjawab mengenai penemuan ini. Berikut adalah 7 hal yang masih belum terjawab tentang Putri Tisul. Kisah penemuan sarkofagus bersama jasad seorang wanita misterius di pemukiman Tisulski, Rusia bukanlah mitos, bukan rumor bagi banyak penduduk setempat yang mengaku menyaksikan kejadian tersebut. Setidaknya itu yang terjadi dalam rentan tahun 1970-an hingga 2000-an awal. Banyak artefak misterius telah ditemukan di tambang batu bara. Tetapi apa yang disebut sebagai penemuan Putri Tisul pada 1969 di wilayah Kemerovo, Siberia, Rusia tampak aneh sekaligus kontroversial. Salah satu yang membuatnya kontroversial adalah klaim yang menyebut usia penemuan tersebut berumur 800 juta tahun. Berbagai pertanyaan pun menyelimuti kisahnya, termasuk apakah cerita penemuan Putri Tisul ini benar-benar terjadi? Atau apakah ini hanya sekedar legenda urban? Pertama, mesti ditegaskan di awal, terutama bagi yang jarang menonton sampai selesai. Sumber-sumber mengenai penemuan ini amat sangat terbatas, dan kebanyakan cerita berasal dari sumber tidak resmi atau media yang tidak dapat diverifikasi. Setelah mengendap di ketidaksadaran masyarakat Rusia beberapa dekade sejak 1970-an, kisah penemuan sarkofagus Putri Tisul populer kembali pada tahun 2002. Lewat artikel yang ditulis oleh Kuliskin berjudul Wanita yang Berusia 800 Juta Tahun, yang diterbitkan surat kabar Abakan Khakassia. Di luar itu tidak ada literatur ilmiah atau dokumentasi arkeologis resmi yang dapat mendukung klaim yang ada. Karena itu banyak yang berpendapat kalau kisah ini mungkin lebih cenderung disebut fiksi, alih-alih mempercayainya sebagai sebuah fakta. Tapi siapa sebenarnya Putri Tisul? Ya, bagaimanapun identitas wanita dalam sarkofagus tetap menjadi misteri. Berdasarkan keterangan saksi mata, berbagai artikel surat kabar, dan beberapa penyelidikan rahasia, sebuah sarkofagus berisi cairan merah muda misterius ditemukan tak sengaja oleh penambang batu bara di desa Erzavchik, distrik Tisulski, wilayah Kemerovo. Di dalam sarkofagus terdapat jenazah seorang wanita cantik berpenampilan Slavia, mengenakan gaun hampir transparan dari bahan yang tidak diketahui. Kabar penemuan itu lalu tersebar dari mulut ke masyarakat, sampai kemudian tiba ke otoritas setempat. Wanita ini secara luas dinamakan Putri Tisul, merujuk nama wilayah desa yang masuk kawasan distrik Tisulski. Para pekerja yang menemukannya memperhatikan tampak wanita itu belum mati dan mungkin hanya tidur sehingga menamainya juga sebagai Putri Tidur. Sementara itu Natalia Polosmak dalam jurnal Umami Unearthed from Pastor of Heaven memaparkan Putri Tisul yang terkadang disinonimkan dengan kisah Putri Ukok atau gadis es Siberia, mengacu pada mumi yang terawetkan dengan sangat baik yang ditemukan pada 1993 di Siberia, Rusia. Mumi ini diyakini berasal dari abad ke-5 sebelum Masehi pada masa kebudayaan Pasirik. Temuan tersebut menjadi salah satu temuan arkeologi Rusia paling signifikan pada akhir abad ke-20. Selanjutnya, berbagai spekulasi pun muncul, mengklaim bahwa wanita dalam peti itu berasal dari peradaban kuno yang hilang, atau bahkan dari era prasejarah yang jauh lebih tua daripada yang kita kenal. Tetapi sekali lagi tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim tersebut. Karena tak ada bukti ilmiah yang mendukung berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat saat itu, kondisi yang sama persis juga terjadi pada asal-usul sarkofagus itu sendiri. Ya, meskipun terdapat banyak spekulasi yang menyebut sarkofagus ini barangkali berasal dari ribuan tahun silam, hampir tidak ada bukti arkeologis yang mendukung keberadaan peradaban Siberia yang menggunakan sarkofagus. Seperti yang diceritakan, deskripsi sarkofagus yang dilaporkan terdengar sangat maju untuk zaman prasejarah, menimbulkan pro kontra dan pertanyaan-pertanyaan terutama bagaimana benda itu bisa dibuat. Bayangkan sebuah peti mati canggih,
Berdasarkan salah satu cerita, peti mati batu misterius itu terkubur sekitar 70 meter di dalam lapisan tanah bersama batu bara yang belum tersentuh. Alexander Karnokov, salah satu penambang yang menemukannya, mengaku, sarkofagus tersebut terbuat dari batu marmer dengan tinggi lebih dari 2 meter. Di setiap sisi peti terdapat ornamen atau ukiran yang begitu rumit. Setelah sampai ke telinga otoritas setempat, tak butuh waktu lama tambang tersebut ditutup. Beberapa petugas berpakaian biasa termasuk agen-agen Soviet KGB berkeliaran di sekitaran lokasi. Penduduk tak dibiarkan mendekat, bahkan diminta untuk tidak menceritakan segala hal tentang sarkofagus misterius itu. Saksi utama kasus ini adalah seorang pria bernama Oleg Kuliskin yang nantinya menulis di surat kabar pada tahun 2002. Ia mengaku telah mendengar cerita Putri Tisul dari seorang mantan kolonel KGB yang terlibat dalam ekstraksi tersebut. Laporan yang menyebut bahwa jasad Putri Tisul sangat terawatkan, seolah-olah baru saja meninggal, jelas menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana proses pengawetan itu dilakukan. Bagaimana mungkin sebuah jasad yang dikatakan utuh sempurna bisa terawetkan dengan baik selama ribuan tahun? Itu pun jika kita percaya kalau sarkofagus yang berisi wanita misterius itu benar-benar ada. Tapi tanpa meminggirkan kemungkinan lain, penemuan ini memang sangat mengundang rasa penasaran. Ya, tak hanya masyarakat setempat di wilayah Kemerovo, Rusia secara khusus, namun juga di berbagai tempat di seluruh dunia. Dalam sebuah wawancara bersama REN TV Rusia, Oleg Kuliskin menceritakan, peristiwa itu terjadi di awal September 1969. Saat peti mati diangkat ke permukaan dan dibuka perlahan, jempol di sekeliling tepinya terkelupas dan keluarlah cairan aneh dari dalamnya. Ya, mereka menemukan jasad seorang wanita muda yang cantik berusia sekitar 25 hingga 30 tahun. Terawatkan dengan sempurna dalam wadah berisi cairan kristal berwarna biru kemerahan di dalam peti mati. Selain itu, sebuah benda logam persegi panjang berwarna hitam, berukuran 25 x 10 cm, diletakkan dekat di kepala sang jenazah. Dikatakan bahwa salah seorang pekerja yang hadir di lokasi tersebut mencicipi cairan tersebut dan seminggu kemudian ia menjadi gila dan meninggal dengan keadaan membeku. Tak lama kemudian berita itu tersebar dan seluruh desa berdatangan untuk melihat penemuan misterius itu. Kemudian saat penemuan itu dilaporkan ke pusat distrik, komandan wilayah bernama Alexander Alexandrovich Masaljin memerintahkan untuk menghentikan pekerjaan dan petugas pemadam kebakaran, militer dan polisi datang dalam jumlah besar. Seperti yang diketahui, otoritas setempat bersama pemerintah Uni Soviet dengan cepat menutup akses ke situs penemuan. Masyarakat tak dibolehkan mendekat bahkan membicarakan penemuan itu secara luas. Memang disebutkan kalau beberapa ilmuwan Soviet menutup rapat-rapat penemuan tubuh manusia berusia 800 tahun tersebut. Bahkan saking berusaha untuk merahasiakannya, sejumlah agen keamanan termasuk KGB dikirim untuk mengumpulkan dan mengamankan para saksi. Terutama para penambang seringkali diancam untuk bungkam dengan tuduhan penghasutan supaya bungkam. Mengapa pemerintah Soviet bertindak demikian? Kendati banyak pembaca dan penonton di Sklos TV yang menganggap cerita itu hanya rekayasa. Berdasarkan dongeng Putri Salju dan 7 Kurcaci, beberapa ahli teori konspirasi artefak berpendapat cerita tersebut asli dan ilmuwan Soviet berkonspirasi dengan otoritas Soviet untuk menutupi penemuan tubuh karena menyangkal teori evolusi Charles Darwin. Seiring waktu terutama setelah runtuhnya Uni Soviet, cerita penemuan itu pun tertimbun kembali dan terlupakan. Ia baru kembali diungkap ke publik pada tahun 2002, usai Oleg Kuliskin menulis di surat kabar. Lantas apakah ada bukti ilmiah atau studi arkeologis yang mengkonfirmasi atau menolak klaim penemuan Putri Tidur ini? Seperti yang dikatakan sebelumnya, sampai saat ini tidak ada satupun kajian atau penelitian ilmiah yang tersedia untuk publik yang terkonfirmasi. Ya, kita tidak tahu apa yang ada di balik meja para ilmuwan Soviet. Yang diketahui sejauh ini, kisah tentang penemuan Putri Tisul pertama kali berasal dari tulisan yang dimuat surat kabar Abakan Kakasia yang diterbitkan tahun 2002. Setelah itu berbagai sumber lain pun muncul termasuk wawancara yang dilakukan oleh Kuliskin dan tulisan-tulisan lain yang bersumber dari media-media yang tidak terverifikasi. Beberapa gambar atau footage yang sekarang kita saksikan bersama juga kebanyakan merupakan ilustrasi yang dibuat AI.
Dengan kata lain, tanpa dokumentasi yang jelas, sulit bagi para ilmuwan, terutama arkeolog, untuk memberikan penjelasan definitif mengenai kebenaran penemuan tersebut.